Tuhan, 11 bulan kalian semua tertawa di saat kami sedang menangis. Bahkan pada bulan Ramadan pun hanya ada kepedulian yang seadanya pula. Tuhan, kalianlah yang merupakan kami. Kalianlah yang menggoda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua dimanapun kalian berada, semoga saja kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga saja rezeki kita dilimpahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Suatu hari ada bocah kecil yang menjadi pembicaraan di sebuah kampung yang cukup makmur. Sudah 3 hari ia mundar-mandir keliling kampung. Ia menggoda anak sebayanya, menggoda anak remaja di atasnya, dan bahkan ia juga menggoda orang-orang tua di kampung tersebut. Hal ini bagi orang kampung sungguh sangat menyebalkan. Bocah itu menggoda dengan berjalan ke sana kemari, sambil tangannya memegang roti isi daging, sementara tangan kirinya memegang es kelapa. Pemandangan tersebut menjadi hal biasa bila orang-orang kampung melihatnya bukan pada bulan puasa. Namun ini justru terjadi di tengah hari pada bulan puasa, di mana banyak orang sedang menahan lapar dan haus. Es kelapa dan roti isi panggang tentu saja menggoda orang yang melihatnya. Pemandangan itu semakin bertambah tidak biasa karena kebetulan selama 3 hari semenjak bocah itu ada, matahari di kampung itu lebih terik dari biasanya. Lukman adalah salah satu warga yang mendapat laporan dari orang-orang kampung mengenai bocah misterius tersebut. Mereka tidak berani melarang bocah kecil itu yang menyotor-nyotorkan serta memperagakan dengan nikmatnya ia melahap es kelapa dan juga roti isi daging di depan orang-orang kampung. Pernah ada yang melarangnya, tapi orang itu kemudian dibuat mundur. Ketakutan sekaligus keheranan. Setiap dilarang, bocah itu akan mendengus dan matanya akan memberikan kilatan yang menyeramkan. Lukman memutuskan akan menunggu kehadiran bocah itu. Kata orang kampung, belakangan ini setiap ba'da zuhur, anak itu akan muncul secara misterius. Bocah itu akan muncul dengan pakaian lusuh yang sama dengan hari-hari kemarin, dan akan muncul pula dengan es kelapa dan roti isi daging yang sama juga. Tidak lama Lukman ini menunggu, bocah itu kemudian datang. Ia menari-menari dengan menyeruput es kelapa, dan tingkah bocah itu jelas membuat orang lain menelan ludah. Lukman pun kemudian menegurnya. Bukannya takut, bocah itu malah melotot, seakan-akan matanya akan keluar. Bismillah, ucap Lukman dengan kembali mencengkeram lengan bocah tersebut. Mendengar ucapan bismillah itu, bocah tadi mendadak menuruti tarikan tangan Lukman. Kemudian Lukman menggandeng bocah itu, membawanya ke rumah. Gerakan Lukman diikuti tatapan penuh tanda tanya dari orang-orang yang melihatnya. Hampir semua warga ke rumah Lukman karena penasaran dengan bocah itu. Setelah sampai di rumah Lukman, kemudian bocah itu berkata,
Ada apa Tuhan melarang saya meminum es kelapa dan menyantap roti isi daging ini? Bukankah ini kepunyaan saya? Bocah itu seakan-akan tahu bahwa Lukman akan bertanya tentang kelakuannya tersebut. Matanya masih menatap tajam pada Lukman. "Maaf ya, itu karena kamu melakukannya di bulan puasa," jawab Lukman. "Bukankah seharusnya kamu juga berpuasa? Kamu bukannya berpuasa ikut menahan haus dan lapar, malah menggoda dengan tingkahmu itu." Sebenarnya Lukman masih akan mengeluarkan unek-uneknya dan mengomeli anak tersebut. Tapi mendadak bocah itu berdiri sebelum Lukman selesai. Ia menatap Lukman dengan mata yang sangat tajam. Kemudian bocah itu berkata, "Itu kan yang kalian lakukan juga kepada kami semua. Bukankah kalian yang lebih sering melakukan hal ini ketimbang saya? Kalian selalu mempertontonkan kemewahan ketika kami hidup di bawah garis kemiskinan. Pada 11 bulan di luar bulan puasa, bukankah kalian yang lebih sering melupakan kami yang sedang kelaparan? Dengan kalian menimbun harta sebanyak-banyaknya, dan kalian melupakan kami. Bukankah kalian juga yang selalu tertawa dan melupakan kami yang saat itu sedang menangis? Bukankah kalian yang selalu berobat mahal bila sedikit saja sakit menyerang, sementara kalian mendiamkan kami yang mengeluh kesakitan hingga kematian menjemput? Bukankah juga di bulan puasa ini hanya pergeseran waktu saja bagi kalian untuk menahan lapar dan haus? Ketika beduk maghrib berlalu, ketika adzan maghrib sudah terdengar, kalian kembali pada kerakusan kalian." Bocah itu terus saja berbicara tanpa memberi kesempatan pada Lukman untuk menyela. Namun tiba-tiba suara bocah itu berubah. Kalau tadinya ia berkata begitu tegas dan terdengar sangat menusuk hati, kini ia bersuara lirih dan mengibah. "Ketahuilah Tuan, kami ini berpuasa tanpa ujung waktu. Kami senantiasa berpuasa meski bukan waktunya bulan puasa. Lantaran memang tak ada makanan yang bisa kami makan. Sementara Tuhan hanya berpuasa sepanjang siang saja. Dan ketahuilah juga, justru Tuhan dan orang-orang di sekeliling Tuhanlah yang sering menyakiti perasaan kami dengan berpakaian yang luar biasa mewahnya. Lalu kalian sebut itu menyambut Ramadan dan Idul Fitri. Bukankah kalian juga yang selalu berlebihan dalam mempersiapkan makanan yang luar biasa banyaknya? Segala macam ada, lantas kalian menyebutnya dengan istilah menyambut Ramadan dan menyambut Idul Fitri. Tuhan, 11 bulan kalian semua tertawa di saat kami sedang menangis. Bahkan pada bulan Ramadan pun hanya ada kepedulian yang seadanya pula. Tuhan, kalianlah yang melupakan kami. Kalianlah yang menggoda kami. 12 bulan tanpa terkecuali, termasuk di bulan Ramadan. Apa yang telah saya lakukan adalah yang kalian lakukan juga terhadap orang-orang kecil seperti kami. Sadarkah Tuhan akan ketidakabadian harta?
Lalu kenapa kalian masih saja menangkap harta secara berlebih? Tuan, sadarkah apa yang terjadi bila Tuan dan orang-orang sekeliling Tuan tertawa sepanjang masa dan merupakan kami yang semestinya diingat? Bahkan berlebihannya Tuan dan orang-orang di sekeliling Tuan, bukan hanya pada penggunaan harta saja, tapi juga pada dosa dan maksiat. Tahukah Tuan akan adanya azab Tuhan yang akan menimpa? Tuan, jangan merasa aman lantaran kaki masih menginjak bumi. Tuan, jangan merasa perut akan tetap kenyang lantaran masih tersimpan pangan untuk setahun. Jangan pernah merasa matahari tidak akan pernah menyatu dengan bumi gelap. Luqman dan juga orang-orang yang menyaksikan semua itu, semuanya terdiam seperti terkunci mulut mereka. Kalimat demi kalimat beruntun deras dari mulut bocah kecil itu tanpa bisa dihentikan. Dan hebatnya, semua yang disampaikan bocah tersebut adalah benar adanya. Hal ini menambah keyakinan Luqman dan juga orang-orang yang menyaksikan bahwasanya memang bocah ini bukanlah bocah sembarangan. Setelah berkata pedas, tajam seperti itu, bocah itu pergi begitu saja meninggalkan Luqman yang dibuatnya terbengong-bengong. Dari kejauhan, Luqman dan beserta penduduk kampung itu melihat bocah itu menghilang bak ditelan bumi. Begitu sadar, Luqman berlari mengejar keluar rumah hingga ke tepian jalan raya yang ada di kampung. Ia tunjukkan pandangan ke seluruh sudut yang bisa dilihatnya, tapi ia tidak menemukan bocah itu. Di tengah deru nafasnya yang memburu, ia tanya semua orang di ujung jalan, tapi semuanya menggeleng kebingungan. Bahkan orang-orang yang menunggu di depan rumahnya pun mengaku tidak melihat bocah itu keluar dari rumah Luqman. Bocah itu benar-benar bocah misterius. Sahabatku, semoga kisah tadi bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.